Halo Sobat Cendrawasih Pos TV, jumpa lagi bersama kami dalam program Cepos Menyapa. Sobat Cepos TV, Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua mengungkap 104 kasus tindak pidana narkotika sepanjang Januari hingga Juni 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menyita puluhan kilogram ganja, ratusan gram sabu, ribuan butir obat keras, hingga memusnahkan ratusan batang pohon ganja yang ditemukan di wilayah Pegunungan Bintang. Dari total 104 laporan polisi yang ditangani, sebanyak 71 perkara merupakan kasus ganja, 27 perkara sabu, dan 5 perkara terkait obat-obatan berbahaya lainnya. Selama periode tersebut, kami juga mengamankan sebanyak 151 tersangka, terdiri atas 123 laki-laki dan 8 perempuan warga negara Indonesia, serta 12 warga negara asing yang sebagian besar berasal dari Papua Nugini. Selain menangkap para pelaku, di Tres Narkoba Polda Papua turut menyita barang bukti berupa ganja seberat 38 kg, 169 batang pohon ganja yang telah dimusnahkan, sabu seberat 134,8926 gram, minuman keras ilegal sebanyak 21.530 liter, serta 3.745 butir obat keras. Seorang warga yang dilaporkan hilang saat memancing di perairan Kampung Meukisi, Distrik Yokari, Kabupaten Jayapura, Sabtu 27 Juni, ditemukan dalam keadaan tak bernyawa, terapung tidak jauh dari bibir tebing pantai di wilayah tersebut. Informasi yang diperoleh media awalnya ada laporan masyarakat terkait hilangnya seorang warga saat melakukan aktivitas mancing di perairan Kampung Meukisi, Distrik Yokari. Dari keterangan para saksi diketahui bahwa sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur, 2 warga yang sedang melintas menggunakan perahu menemukan perahu dayung milik korban dalam keadaan tenggelam di sekitar pantai kecil Sinokisi. Kedua saksi kemudian berupaya mencari korban di sekitar lokasi namun belum berhasil menemukannya. Pencarian kemudian dilanjutkan oleh warga bersama para nelayan. Tidak lama berselang, seorang nelayan yang turut membantu pencarian berhasil menemukan korban dalam kondisi terapung tidak jauh dari bibir tebing pantai. Informasi tersebut segera disampaikan kepada warga lainnya sehingga jenazah korban kemudian dievakuasi ke rumah duka di Kampung Meukisi. Klinis Kemenkes Dr. Orbin Parulian MKes dan Direktur Rumah Sakit Nasional menandatangani kerjasama program pengampuan layanan prioritas di Wamena Jumat 26 Juni 2026. Kerjasama tersebut melibatkan Kementerian Kesehatan, 14 rumah sakit rujukan nasional pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, serta rumah sakit di 8 kabupaten di Papua Pegunungan. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan program tersebut menjadi langkah besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sehingga masyarakat tidak lagi harus dirujuk ke luar Papua Pegunungan. Dan pelayanan kesehatan fokuskan pada penyakit yang memang membutuhkan perawatan khusus. Menurutnya, selain meningkatkan pelayanan kesehatan, Pemprov Papua Pegunungan juga meminta dukungan agar lebih banyak putra-putri asli Papua Pegunungan mendapat kesempatan menempuh pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan lainnya agar setelah selesai bisa kembali mengabdikan diri ke masyarakat. Sobat Cepos TV, kita beralih ke berita daerah. Bupati Jayapura Yunus Wonda mengungkapkan bahwa status lahan Pasar Lama Sentani merupakan hak guna pakai, di mana kepemilikan tanah tetap berada di tangan masyarakat adat, sedangkan pemerintah Kabupaten Jayapura hanya memiliki hak untuk menggunakan lahan tersebut.
Menurut Bupati, hasil penelusuran dokumen menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki hak kepemilikan atas tanah tersebut. Karena itu pemerintah memilih membangun kerjasama dengan pemilik hak wilayah daripada melakukan pembelian lahan. Ia menjelaskan pemerintah sebenarnya memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran pembebasan lahan. Namun langkah tersebut dinilai bukan menjadi solusi terbaik karena berpotensi menghilangkan hak masyarakat adat atas tanah mereka. Bupati mengaku sudah minta agar pemerintah tidak melakukan proses pembayaran untuk membeli tanah itu, tetapi membangun kerjasama dengan masyarakat adat. Melalui skema tersebut, pemerintah akan mengelola aset yang dibangun di atas lahan masyarakat adat, sementara masyarakat adat tetap menjadi pemilik tanah dan memperoleh manfaat ekonomi melalui sistem bagi hasil. Demikian berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita edisi hari ini. Untuk selengkapnya bisa dibaca di Harian Cenderawasih Pos dan website kami ceposonline.com. Terimalah moto Kota Jayapura, Hente Cahyo Onomi, Temarni Haneset, satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Kami segenap kru yang bertugas mohon pamit dan sampai jumpa. Wani Ambi.